Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Carlana Iya. Saya dari SMTK Betel Medan kelas 12. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari seorang tokoh yang sangat-sangat dikenal oleh banyak orang, khususnya di kalangan orang Kristen. Dan tokohnya itu ialah Rasul Paulus. Siapa sih yang gak kenal Rasul Paulus? Kita kenal lah ya gimana Rasul Paulus ini, bagaimana luar biasanya pelayanannya, bagaimana luar biasanya pertobatannya, bagaimana usahanya yang begitu sangat sangat luar biasa lah intinya. Dari Rasul Paulus ini kita belajar banyak sekali hal. Dan juga dari Rasul Paulus ini kita belajar bahwa Tuhan itu sama sekali tidak membenci orang berdosa. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat perbuatan jahat, perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi Tuhan memakai orang yang setia. Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat bagaimana tampang kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki seberapa kayakah kita, atau seberapa kerennya lah kita. Ya, karena semuanya itu ketika Tuhan sudah pilih, semuanya akan Tuhan tambahkan. Baik itu kemampuan, kebutuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya itu. Nah, dari Rasul Paulus ini juga kita bisa belajar bahwa apa yang dimilikinya, kemampuan yang dimilikinya, tekad dan juga bakat yang dimilikinya, ia tetap bisa, Paulus tetap memilih untuk merendahkan diri, merendahkan hati di depan Tuhan. Paulus menegaskan sendiri bahwa segala yang dimilikinya itu semuanya oleh karena kasih karunia, semuanya oleh anugerah Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul rendah hati bukan berarti lemah. Kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalimat pertama dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita bisa lihatlah kemampuan yang dimiliki Paulus itu sangat-sangat luar biasa lah. Dia berdampak sangat besar, berdampak sangat signifikan, baiknya, positifnya bagi banyak orang. Dia dikenal sebagai orang yang memberikan dampak yang sangat baik bagi orang sejamannya. Bahkan sampai sekarang ini Paulus tetap menjadi role model yang luar biasa bagi kita semuanya. Tapi dia mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menguatkan dia. Itu artinya bahkan Rasul Paulus sendiri tidak menyombongkan dirinya. Dia tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, di ayat 13 juga dan ayat 14, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita kenal bahwa Rasul Paulus itu awalnya adalah seorang yang sangat kejam, orang yang sangat membenci lah kepada ajaran-ajaran Yesus Kristus, pada ajaran-ajaran, bahkan kepada orang-orang yang mengajarkan Yesus Kristus ini. Ia membunuhnya dengan sangat kejam. Tapi itu semuanya dilakukannya di luar iman. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan kita, dengan iman dan limpahnya kasih Kristus Yesus, semuanya itu berbalik.
karena karunia yang diberikan kepadanya itu, Paulus menjadi bertobat. Bahkan ia menjadi orang yang sangat berdampak baik. Nah, hal ini mengajarkan kita bahwa kita juga harus sadar bahwa kita ini orang berdosa, kita ini layak sebenarnya untuk menerima maaf karena kita adalah orang berdosa. Tapi kita juga harus sadar bahwa karena kasih karunia Allah kita telah diselamatkan. Karena kasih karunia Allah juga kita bisa bebas dari maut itu. Dan semuanya itu haruslah kita merendahkan diri seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan di ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, di ayat ini sangat-sangat luar biasa ya menurut saya. Bilang perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Layaknya seperti seorang dokter hanya untuk menyelamatkan orang yang sakit, bukan menyelamatkan orang yang sembuh. Begitu juga dengan Yesus Tuhan kita, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi, kitalah yang diselamatkan gitu. Kitalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan itu. Nah, dengan segala kasih karunia Allah, dengan segala anugerah yang diberikan Allah, kita bahkan sadar bahwa kita memiliki kemampuan, kita memiliki kehendak bebas untuk memilih apa yang menjadi kehendak kita. Namun, segala kemampuan yang kita miliki itu bisa jadi berdampak buruk bagi kita ketika kita menganggap hal itu adalah karena ya itu adalah kemampuan kita, karena itu adalah usaha yang kita lakukan, sehingga itu akan membuat kita menjadi orang yang sombong, yang tidak mengakui bahwa semuanya ini adalah karena kasih karunia Allah. Nah, dari judul yang saya sampaikan tadi bahwa dari judul yang saya berikan tadi yaitu rendah hati bukan berarti lemah. Nah, hal yang mau saya soroti di sini adalah dalam menciptakan damai sejahtera untuk mendatangkan kerajaan sorga itu di dunia ini. Saya menyoroti kekerasan hati, keras kepala, dan juga saling menyalahkan. Sering masalah yang kita hadapi itu ialah perdebatan, karena berselisih paham akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, dan juga dari pertengkaran itu akan timbullah dendam, menimbulkan kebencian, dan justru akan semakin memperburuk keadaan, yang pada akhirnya juga yang pastinya tidak ada kedamaian, dan hubungan dengan orang lain itu rusak total. Kita pasti memiliki masalah dengan orang lain. Kita punya dendam kepada orang, mungkin dengan orang-orang yang melakukan banyak sekali kejahatan kepada kita, sehingga kita terus dendam sampai pada hari ini. Saya yakin kita semuanya pasti memiliki orang-orang yang seperti itu, dan kita bahkan sedang dalam masalah itu. Nah, hal yang mau saya tekankan di sini ialah bahkan saat ini kita ada di sini saja adalah kasih karunia Allah. Saya menegaskan ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-15, saya bacakan sekali lagi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di kalimat terakhir dikatakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Satu kalimat yang singkat namun memiliki hal yang sangat luar biasa. Coba bayangkan jika semua manusia di dunia ini mengatakan
di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Sehingga orang yang mendengar itu pun gak mungkin ada orang yang lebih berdosa daripada saya. Saya pun juga orang berdosa. Maka ya benar, semuanya adalah orang berdosa. Dan kita semuanya orang-orang yang paling berdosa. Itu artinya tidak ada yang lebih benar dari antara kita. Tidak ada yang lebih unggul daripada kita. Karena orang yang melakukan kejahatan kepada kita saja, kita telah melakukan kejahatan yang lebih parah lagi. Saya pernah membaca dari satu buku dari Kyle Idleman yang bukunya itu berjudul Grace is Greatest. Di beberapa penggalannya itu saya membacakan, kita nggak akan pernah mengampuni kalau kita nggak sadar sudah seberapa besar kita diampuni. Itu perkataan yang sangat membuat saya tertampar ya. Bagaimana bisa aku memiliki dendam kepada orang lain? Aku tidak bisa memaafkannya. Padahal aku sendiri orang yang lebih berdosa itu telah diampuni oleh Allah. Kesalahan dosa yang kulakukan ini telah diampuni oleh Allah. Bagaimana bisa aku memiliki dendam kepada orang lain? Tidak bisa memaafkannya. Seperti yang dikatakan buku tadi, kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang kalau kita nggak sadar sudah seberapa besar kita diampuni oleh Tuhan. Ya, ini sangat-sangat menampar kita seharusnya. Karena tidak ada yang lebih benar dari dunia ini. Kita semua orang-orang yang lebih berdosa, orang paling berdosa. Oleh sebab itu tidak ada hal yang bisa kita sombongkan di dunia ini, tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Bahkan dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa ketika seorang wanita yang hendak dibunuh dilempari dengan batu karena ia melakukan zina, tapi Yesus berkata, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan dosa, yang pertama sekali melemparkan batu. Itu artinya kita nggak bisa menghakimi siapapun, kita nggak bisa menyalahkan siapapun di dunia ini karena kita sama-sama berdosa. Bahkan dikatakan di ayat tadi, di antara semuanya itu aku yang paling berdosa. Marilah kita sama-sama menciptakan kehidupan yang damai. Kita mendatangkan kerajaan surga, yaitu damai sejahtera di dimanapun kita berada. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133 dengan judul persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah, bagaimana sih menciptakan keadaan yang rukun ini? Yaitu mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang paling berdosa di dunia ini. Sehingga tidak ada hal yang membuat kita sombong, tidak ada yang membuat kita merasa benar bahwa orang lain itu layak untuk kita benci, layak untuk kita bencilah orang sebagai orang yang kita anggap sebagai orang yang benar-benar jahat, dengan memikirkan bahwa dia adalah saudara seiman, dia adalah saudara-saudara yang seharusnya hidup rukun dengan saya. Oleh sebab itu, pesan yang saya sampaikan ialah, mau sampai kapan kita tetap memiliki perasaan dendam kepada orang lain? Mau sampai kapan kita tidak bisa memaafkan orang tersebut? Mari ingat kembali, sudah seberapa besar kita diampuni oleh Tuhan. Masih layak nggak kita untuk membenci orang lain? Mari kita sama-sama belajar untuk saling mengalah, saling rendah hati. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Rendah hati bukan berarti lemah.
Bahkan rendah hati menunjukkan bahwa kita telah benar-benar adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan karena kita sanggup menciptakan kerajaan sorga di mana kita berada, itu menciptakan damai sejahtera. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya ya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, sehingga kita semakin hari semakin baik lagi. Jangan menyimpan dendam, karena itu akan menambah beban dalam pikiran kita. Karena jika kita sudah menganggap damai dengan orang-orang yang kita benci, tidak akan ada lagi timbul dendam yang akan menguasai pikiran kita terus-menerus. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.